ini saya ingin sharing tentang tutorial tentang bagaimana caranya kita bisa melihat pasar lagi mau ngapain nih sekarang. Nah, ini kan asik banget nih. Jadi, bandingin deh kalau kita jualan barang, kita punya barang lalu kita harus jualan, lebih enak mana? Kita punya barang kita jualan atau kita udah tahu nih pasar maunya apa, baru kita siapin barangnya. Nah, lebih enak yang kedua ya. Kalau pasarnya udah ada berarti kan pembelinya udah ada nih. Kalau pembelinya udah ada mah jualannya gampang banget. Orang udah ada kebutuhan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa tahu si pasar ini kebutuhannya apa. Nah, kan itu kadang-kadang bingung banget ya. Kalau udah tahu mah enak, gampang banget. Pasar maunya coklat, kasih aja coklat. Pasar maunya bunga, kasih aja bunga. Cuman pertanyaannya, pasar mau bunga nggak? Emang bener pasar mau coklat? Nah, itu dia. Kalau kita tahu pasar udah maunya apa, gampang. Nah, sekarang saya akan ajarin bagaimana caranya. Nah, ini seru banget dan ini gampang banget. Jadi, ada sebuah tools di Google, itu yang namanya Trends. Trends.google.com. Ini ya. Anda bisa buka di trends.google.com atau trends.google.com/trends. Kayak gini tulisannya ya. Nah, kayak gitu di atas. Nah, kayak gini tulisannya. trends.google.com/trends. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kita mau main dropshipping. Kita mau main dropshipping artinya kita ambil barang dari entah dari mana aja silakan, dari sekitar Anda boleh, dari pasar tradisional, dari Tokopedia, dari Bukalapak, atau mungkin Anda mau ngambil barang dari let's say AliExpress dari Cina, boleh, why not? Nah, berikutnya Anda misalnya mau jual ke pasar Amerika. Nah, jadi terus pertanyaannya sekarang, Amerika mau apa? Amerika tuh lagi butuh barang apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat. Kita udah lihat ada di Trends, kita bisa lihat di kategori semuanya. Nah, orang Amerikanya lagi ini nih. Ada landfall. Landfall tuh mungkin maksudnya ini ya, maksudnya mungkin tanah longsor mungkin ya. Lalu nih ada nih Death Note. Orang lagi pada ngomongin Death Note loh. Orang lagi pada ngomongin Kylie Jenner, Powerball, Whole Foods Market. Jadi ini adalah sebuah, kalau di Indonesia tuh kayak apa ya? Jadi kayak makro mungkin ya, atau mungkin kayak Lotte Mart gitu ya. Kalau di Amerika tuh ada namanya Whole Foods. Conor McGregor, Floyd Mayweather. Nah, ini lagi pada diomongin nih, pan lagi mau tanding nih. Ntar lagi nih. Los Angeles, Assassin's Creed. Nah, ini yang lagi trending nih, kita lihat nih. Tuh, trendingnya kelihatannya. Nah, ini kan Kyrie Irving, dia baru habis ditransfer ke Boston Celtics, Isaiah Thomas ditukeran ke Cleveland Cavaliers gitu ya. Jadi kalau Anda pencinta basket pasti ngerti lah. Nah, ini yang lagi banyak diomongin di Amerika. Donald Trump, si presiden Manchester City. Nah, ini GTA 5. Ini yang lagi banyak diomongin. Nah, hubungannya apa dengan bisnis kita? Nah, sekarang kita lihat kategorinya. Nah, kita mau bisnis apa nih? Misalnya kita mau bisnis, oke, tentang bisnis deh. Orang lagi pada ngomongin apa sih? Oh, lagi pada ngomongin ini. Kayak gitu. Ini kalau kita ngomongin dari sisi garis besarnya ya, dari sisi garis besarnya. Nah, pada ngomongin Nike itu banyak nih yang lagi pada ngomongin Boeing. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu orang di luar sana lagi pada ngomongin apa nih sekarang. Nah, sekarang kita lihat topik berikutnya. Misalnya nih, saya mau jualan coklat. Kira-kira bagus kayak jualan coklat gitu ya. Coklat ya, bukan brown ya. Kalau brown kan warna coklat, tapi ini coklat makanan yang kalau digigit manis gitu ya. Nah, ini saya mau jualan coklat. Menarik nggak sih jualan coklat? Oh, oke. Ternyata ada saatnya naik, ada saatnya nggak naik gitu ya. Nah, ini kan di worldwide ya, di seluruh dunia ya. Nah, kalau misalnya kita mau kerucutkan, misalnya saya mau jualan ke Amerika aja, ya sudah. United States. Nah, di United States kalau saya jualan coklat bagus nggak? Oh ya udah, seperti inilah dia grafiknya. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat lagi. Ini kan dari 12 bulan terakhir. Nah, kita bisa lihat misalnya. Dalam 5 tahun terakhir gimana sih pasar atau minat orang terhadap coklat ya. Oh, ternyata memang ada waktunya kapan dia naik, kapan dia stagnan, kapan dia turun gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kapan sih dia naik. Bahkan bisa dianalisa. Jadi kayak gini. Nah, jadi 16 Desember sampai tanggal 22 Desember dia mengalami kenaikan. 10 sampai 16 Februari kenaikan. Nah, ini kayaknya Valentine nih. Jadi kita bisa analisa nih, oh Valentine naik. Kita buktikan lagi berikutnya. Oke,
akhir November naik ya, akhir November naik, lalu pertengahan Desember naik, lalu Februari naik lagi. Lihatin sini. Oke, akhir November naik lagi. Oh, Desember naik lagi. Februari naik lagi. Oke, Februari pasti Valentine. Tapi kalau misalnya Desember apa nih kira-kira nih? Mungkin hari Natal, mungkin ya. Nah, kalau misalnya di sini apa nih? Akhir November. Oke, akhir November itu adalah Thanksgiving kalau di Amerika. Jadi wajar permintaan coklatnya naik. Nah, di sini kita bandingkan lagi. Oke, akhir November, Desember, lalu Februari. Dan ini berkali-kali, jadi udah 5 tahun terakhir, ini terjadi terus nih. Nah, ini naik terus nih. Desember, Januari, Februari, Valentine. Lalu April, tanggal 9 April itu mungkin White Day ya, mungkin ya. Nah, artinya, kalau sekarang nih, sekarang misalnya sudah masuk ke bulan Agustus. Sekarang kan Agustus nih, jadi video ini dibuat bulan Agustus nih, makanya lagi turun nih, lagi jelek. Nah, Anda kalau misalnya Anda adalah seorang penjual coklat, ya sudah, siap-siap nanti akhir tahun ya, akhir November, akhir Desember, sama pertengahan Februari, Valentine, Anda siap-siap aja jual ke Amerika. Peminatnya pasti banyak banget, kayak gitu. Jadi kita dengan cara begini kita bisa memprediksi permintaan market loh. Ini kan asik banget loh. Kita bisa memprediksi market maunya apa dan maunya kapan. Oke, kita lihat misalnya Indonesia. Indonesia jangan cocolate, misalnya coklat gitu ya. Coklat. Kalau coklat tuh mungkin di Amerika nggak ada. Set, kita ganti Indonesia. Oke, kita ganti Indonesia. Sama nggak trennya? Oh ya sama. Ini pasti nih Valentine. Oh, ternyata Juli naik. Kalau di Indonesia 2 kali. Jadi antara Valentine dan Juli. Juli ada apa ya? 5 Juli apa? 5 Juli kayaknya hari ini kenaikan kelas. Nggak ngerti juga. Nah, Februari, Juli. Februari. Nah, tapi sekarang maju nih, Juni. Nah, apa nih kira-kira ya? Awalnya Juli, terus awal Juli ya kita lihat ya. Lalu ke akhir Juni, lalu sekarang ke Juni. Nah, kalau kayaknya sih kalau misalnya dia maju terus, artinya mungkin tuh Lebaran gitu ya. Karena Lebaran kan emang maju terus ya harinya ya. Jadi dulu Agustus, terus Juli, terus Juni gitu ya. Jadi mungkin karena Lebaran. Nah, ini habis Lebaran nih. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat trendingnya. Jadi kalau orang banyak yang cari ya otomatis berarti ya mereka minatnya ke sana banyak. Dan ini kan sangat seasonal banget ya. Jadi benar-benar bisa diprediksi. Kalau misalnya Anda seorang produsen coklat ya mungkin di saat dia lagi naik kayak gini Anda harus siap-siap habis-habisan gitu ya. Jualannya, promosinya habis-habisan karena demand-nya lagi tinggi banget. Tapi kalau misalnya Anda adalah seorang dropshipper coklat, nah ini kan sebuah peluang bisnis yang beda lagi nih. Ini kan dahsyat banget karena Anda nggak perlu khawatir tentang yang namanya kapan pasarnya bagus. Anda bisa jualan kapan aja dan Anda nggak perlu lagi memikirkan dengan yang namanya, aduh harus modal, harus nyetok, ya nggak usah, biarin yang nyetok yang produsen aja. Kalau Anda dropshipper ya Anda Anda lihat aja. Kalau misalnya sekarang oke sekarang kita lihat, misalnya Anda dropshipper ya, artinya Anda nggak punya barang ya. Kita lihat batik. Nah lihat nih batik. Nah ini kan asik banget nih. Batik. Saat coklat turun, batik lagi tinggi-tingginya. Nah, saat coklat lagi turun, batik lagi puncak-puncaknya. Nah, artinya apa? Anda bisa, kalau bahasa pertaniannya namanya tumpang sari ya. Jadi di atasnya tanam apa, di bawahnya tanam apa, terus pada saat lagi musim hujan tanam apa, musim kemarau tanam apa. Nah, ini kan seru banget nih. Ini adalah keuntungan kalau Anda main bisnis dropship. Nah, berikutnya misalnya baju muslim. Kita lihat lagi, bandingkan dari 3 ini. Nah, kita lihat, pada saat ini naik, yang lain turun. Nah, kalau baju muslim kan jelas nih, naiknya pada saat Lebaran gitu ya. Pada saat Lebaran naik nih. Nah, ini kita lihat, ternyata yang coklat tadi kan yang biru ya. Ternyata ada nih korelasi antara permintaan coklat dengan hari Lebaran. Tapi ternyata ketika hari Lebaran, permintaan batik turun. Kita lihat ya, di sini ya. Ini di sini ya, di titik ini ya. Permintaan batik turun, coklatnya naik, baju muslimnya naik. Nah, ini kan luar biasa. Nah, setelah itu, nah mungkin ini hari 17-an ya, yang dimana hari si batiknya naik ya. Merah kan batik ya. Merah tuh batik. Kuning baju muslim. Nah jadi ini seasonalnya bisa kita prediksi nih. Nah jadi nanti tugas kita tinggal cari aja produk-produk misalnya kapan sih. Produk apa yang
naik pada saat yang lain turun. Jadi kalau misalnya kita dapat 12 aja dan naiknya setiap bulan sekali, artinya tiap bulan kita tahu kita mau jualan apa nih. Nah, ini kan asik banget sebenarnya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa tahu pasar maunya apa dan pasar maunya kapan. Kalau kita tahu maunya kapan, ya prediksilah persiapkanlah jauh-jauh hari. Sekarang bulan Agustus nih, persiapan nanti akhir tahun misalnya permintaan, oke, akhir tahun mungkin ya, mungkin yang namanya pohon Natal kita lihat. Akhir tahun pohon Natal kita lihat, warna hijau pohon Natal. Nah, kita lihat naiknya kapan. Jadi kita lihat, oh ternyata pada saat batiknya turun, pohon Natal naik. Nah, ini kita lihat. Batik kan merah, pohon Natal hijau. Nah, jadi kayak gini. Pada saat satu naik, yang lain turun. Nah, jadi kan bisa saling mengisi nih. Anda jualan misalnya nih, baju muslim dan pohon Natal. Nah, ini kan seru banget nih. Jadi, pas lebaran, baju muslimnya tinggi. Pas lagi Natal, pohon Natalnya tinggi. Jadi, Anda bisa diversifikasi kayak gitu. Nah, ini adalah sekali lagi nih keuntungan bagi seorang dropshipper. Karena seorang dropshipper Anda bisa main jualan barang apapun tanpa Anda harus punya stok barang. Kalau Anda punya stok barang, ya pada saat lagi turun demand-nya, ya Anda harus siap-siap aja. Gudangnya harus bisa harus bisa nyetok ya. Harus punya space buat nyetok. Oke, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya yang di-sharekan dalam video kali ini, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa survei customer maunya apa dan maunya kapan gitu ya. Bahkan kita bisa main untuk pasar manapun di seluruh dunia ya. Nah, ini kan asik banget sebenarnya. Pasar manapun seluruh dunia kita bisa mainkan, dan kita bisa main produk apapun yang ada di dunia. Nyari barangnya gimana? Ya udah pakai AliExpress aja misalnya kalau Anda mau main misalnya yang namanya dropshipping gitu ya. Dari AliExpress aja, ongkirnya gratis kok, murah. Atau enggak ya, pohon Natal kan banyak yang bikin di Indonesia. Baju batik ya pasarnya kan di Klewer, di Solo, gampang banget. Anda tinggal kalau mau kerjasama aja, jadi Anda bantu promosikan, Anda dapat fee juga, ya sekalian Anda markup juga harganya, jadi kan bagus banget nih. Kayak gitu. Jadi ada banyak banget opportunity-nya ya kalau Anda main di bisnis online. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya supaya saya tahu kalau ini bermanfaat. Dan silakan Anda share juga videonya kepada teman-teman Anda sehingga nanti lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan peluang bisnis ini. Jadi Anda bisa bantu teman-teman Anda dengan cara nge-share video ini ke sosial media Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel Online Day 7 karena saya akan terus sharing tentang tips, jurus, dan strategi bisnis online dan digital marketing strategi. Saya akan terus sharing, jangan sampai ada ketinggalan. Anda silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Mumpung masih ingat, jangan ditunda-tunda ya. Oke, jadi terima kasih, sekian dulu dari saya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.